Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pola dasar baju wanita dengan ukuran XXL atau double XL. Di sini saya akan menggunakan ukurannya yaitu lebar bahu 44 cm, lingkar badan 106 cm, lingkar pinggang 92 cm, lingkar pinggul 112 cm, dan panjang lengan 58 cm. Buat teman-teman yang ingin mencatat ukurannya silahkan dicatat dulu, atau kalau tidak bisa di screenshot. Dan perlu teman-teman ketahui, ukuran ini adalah ukuran jadi ya. Jadi nanti saat membuat pola saya tidak akan menambahkan kelonggaran atau kelebihan. Jadi langsung dengan ukuran ini aja, tidak ditambahin kelonggaran lagi. Oke, sekarang kita langsung aja kita buat polanya. Untuk langkah awal kita buat dulu garis siku di sini ya, atau garis lurus. Ini garis bantu supaya nanti kita mudah untuk membuatnya. Dan garis ini kita sebut aja dengan garis A. Kemudian dari garis A kita turunin 4,5 cm ya, karena ini lebar bahunya 44, maka di sini kita buat 4,5 cm untuk turun bahu. Kemudian kita garis lurus lagi di sini. Dan ini kita tandain dengan garis B. Kemudian kita cari untuk garis lingkar badan ya, atau lingkar dada. Jadi rumusnya adalah 1/4 dari lingkar badan ya, sama dengan 26,5 ya. Jadi dari garis A kita turunin 26,5. Perlu diingat dari garis A ya, kita ngambilnya. Dari garis A kita turunin 26,5 atau 1/4 lingkar badan. Dan ini nanti untuk garis lingkar badan atau lingkar dada di sini. Dan ini kita tandain dengan garis C. Kemudian kita cari untuk garis lingkar pinggang ya. Jadi caranya dari garis A kita turunin 42 cm ya. Ini untuk ukuran double XL. Atau teman-teman bisa 43 juga bisa. Di sini saya gunakan 42 cm. Kemudian kita garis lagi, dan ini nanti untuk garis lingkar pinggang. Dan ini kita tandain dengan garis D. Kemudian kita buat garis lagi untuk menentukan lingkar pinggul ya. Jadi dari garis D kita cukup turunin 20 cm ya di sini dari garis D. Dan ini nanti buat garis lingkar pinggul. Dan ini kita tandain dengan garis E. Oke, sekarang kita buat untuk kerung lehernya dulu teman-teman ya. Kita buat kerung leher bagian depan dulu. Jadi untuk ukuran XL, dari titik A kita geserin ke samping 9 cm ya. Dan ini kita tandingan titik A1. Dan dari garis A kita turunin 10 cm di sini. Kemudian kita tanding dengan A2. Kemudian dari A1 kita pertemukan ke A2 menggunakan penggaris seperti ini. Teman-teman bisa ngikutin ya caranya semanis mungkin ya. Jangan terlalu dipaksain. Kemudian kita buat untuk lebar bahunya ya. Di sini lebar bahu 44 kita bagi 2 sama dengan 22 cm. 22 cm. Jadi garis B ini kita buat 22 cm.
Di sini titiknya. Dan ini kita tandai dengan B1. Kemudian kita pertemukan ke A1, kita buat garis lurus seperti ini. Oke, kemudian kita buat untuk lingkar badannya ya, rumusnya seperti apa, disimak ya. Jadi di sini lingkar badan 106, kita bagi 4 dulu ya. Kemudian kita tambah 1 untuk selisih badan depan dan badan belakang. Jadi sama dengan 27,5 cm. Ini untuk bagian depan ya, 27,5 cm. Karena nanti badan depan dan belakang itu beda lebaran badan depan ya. Jadi garis C ini kita buat 27,5 cm di sini. Dan kita tandai dengan C1. Kemudian kita buat untuk lingkar pinggangnya ya. Caranya sama, kita bagi 4. Kemudian ditambah 1 untuk selisih depan dan belakang. Kemudian kita tambah 3 cm untuk kupnat. Sama dengan 27 cm ya. 27 cm untuk depan. Jadi garis D ini 27 cm. Di sini. Kemudian ini kita tandai dengan titik D1. Kemudian kita cari untuk lingkar pinggulnya. Di sini 112 kita bagi 4 ditambah 1 sama dengan 29 cm ya. Ini untuk pola bagian depan. Jadi garis D ini kita buat garis E ini kita buat garis 29 cm. Dan ini kita tandai dengan E1. Kemudian dari C1, D1 ke E1 kita pertemukan menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Caranya teman-teman bisa simak ya. Kurang lebihnya seperti ini cara menggarisnya. Oke. Kemudian kita cari untuk kerung lengan ya, atau lingkar ketiaknya ya. Sebelum membuat lingkar ketiak, di sini kita cari dulu untuk lebar dada ya. Lebar dada bukan lingkar dada. Jadi caranya dari garis B ke garis C itu kita ambil tengah-tengahnya di sini. Kemudian kita garis bantu dulu supaya mempermudahkan kita. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lebar dada ya. Di sini kita dari lebar bahu ya. Di sini lebar bahu tadi 22 cm ya, di sini. Kita cukup kurangin 2 cm ya. Jadi 20 cm untuk lebar dadanya. Di sini. Kemudian kita pertemukan titik-titik ini ya. Kemudian kita langsung ke titik C1 menggunakan penggaris lengkung atau penggaris kerung lengan lingkar ketiak seperti ini. Kita gunakan yang bagian sini ya, jangan terbalik. Kita garis serileksnya aja, jangan terlalu memaksakan ya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian kita cari untuk letak kupnatnya teman-teman ya. Caranya 1/10 dari lingkar badan ya. Jadi 106 kita bagi 10 sama dengan 10 cm lebih 6 mili. Kita buat 10,5 saja dari tengah muka di sini. Kita geser 10,5. Bagian sini juga sama supaya lurus. Kemudian kalau untuk tinggi puncak ya atau kupnat atas, dari garis lingkar badan ini kita turunin 3 cm. Di sini letaknya. Kalau untuk turun kupnat bagian bawah dari garis D kita turunin 12 cm ya di sini. Kemudian kita garis lurus dulu. Seperti ini. Karena tadi kita ngelebihin kupnat 3 cm ya, maka di sini kita kurangin 3 cm. Ke atas 1,5, ke bawah 1,5 seperti ini. Kemudian kita garis. Oke, kupnatnya udah jadi. Sekarang kita buat untuk pola badan belakang ya. Di sini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi garis-garis bantu ini kita cukup
panjangin aja ya, kita lurusin lagi, jadi kita tidak perlu ngukur-ngukur lagi. Cukup kita panjangin seperti ini. Kemudian kita garis lagi ke sini ya. Kita usahakan sesiku mungkin ya. Jangan sampai menceng, takutnya nanti hasilnya tidak bagus. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian garis-garis ini kita tandain lagi ya. Ini ada garis A, ini B, ini C, ini D, dan ini E ya. Supaya mempermudahkan kita. Sekarang kita buat dulu untuk kerung leher ya, bagian belakang. Dari sudut A, sama seperti depan ya. Kita geserin 9 cm di sini. Dan ini adalah A1. Kemudian dari A kita turunin 2 cm. Dan ini adalah A2. Kemudian kita pertemukan A1 ke A2 menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Oke, ini lehernya udah jadi. Sekarang kita buat untuk lebar bahu ya. Jadi tadi lebar bahu 22, maka garis B ini juga sama 22 cm. Sama seperti bagian depan. Kemudian inilah B1, kita pertemukan ke A1. Oke. Kemudian kita cari untuk lingkar badan ya. Jadi rumusnya adalah 106 ya. Kita bagi 4. Kalau tadi di bagian depan ditambah 1, kalau untuk belakang kita kurangin 1 ya. Maka nanti akan ada selisih 2 cm, maka di sini menjadi 25,5 cm untuk pola belakang. Karena untuk baju perempuan biasanya lebaran depan ya. Maka di sini kita buat depan lebih lebar. Dan ini kita buat C1. Kemudian kita buat untuk lingkar pinggang sama caranya, 92 kita bagi 4, kita kurangin 1, kemudian kita tambah 3 cm untuk kupnat. Sama dengan 25 cm. Ini untuk pola badan belakang. Jadi garis D ini kita buat 25 cm. Di sini kita tanda dengan D1. Kemudian untuk pinggul ya, 112. Kita bagi 4, kemudian kita kurangin 1 untuk selisih badan depan ya, sama dengan 27 cm untuk pola belakang. Maka garis E ini kita buat 27 cm. Di sini kita tanda dengan E1. Kemudian kita pertemukan lagi ya, C1, D1, dan E1 seperti tadi di badan depan. Caranya juga sama. Kira-kira seperti ini ya cara menggarisnya. Oke. Kemudian kita buat ya untuk kerung lengannya ya, atau lingkar ketiaknya. Seperti badan depan tadi ya, kita butuh garis bantu lagi untuk nanti untuk lebar punggungnya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya dari garis B ke C, kita ambil tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian kalau tadi di bagian depan itu dikurangin 2 cm ya. Ini 22. Di sini kita kurangin 1 cm, maka menjadi 21 cm. Kemudian kita pertemukan ke B1. Kemudian kita buat garis lengkung ya. Kalau tadi depan, sekarang belakang, kita balik penggarisnya seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. Kita atur semanis mungkin ya untuk garisnya. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari untuk letak kupnatnya ya. Caranya sama ya, tadi 1/10 dari lingkar badan ya. Di sini 10,5 sama seperti di badan depan. Kemudian kalau untuk kupnat atas kita letakkan di sini aja teman-teman ya. Pas garis lingkar badan. Kemudian kita garis dulu ya. Untuk kupnat bawah ya, turun 12 cm sama di sini letaknya. Kemudian kita buat 3 cm untuk kupnat.
ke atas 1,5, ke bawah 1,5 ya dari garis. Kemudian kita garis seperti tadi, kupnat badan depan. Oke, teman-teman, polanya udah jadi ya. Jadi seandainya teman-teman ingin membuat gamis atau blus yang lebih panjang dari ini, bisa ditambahin ke bawah ya. Ini adalah pola dasar aja nyampe pinggul. Dan perlu diingat, pola ini belum termasuk kampuh ya. Jadi teman-teman saat motong bahan nanti bisa ditambahin kampuh lagi. Kita potong langsung aja seperti ini, kita ngikutin pola aja. Oke, dan ini pola yang sudah kita potong ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita buat untuk pola lengan ya, tapi sebelum membuat pola lengan, di sini lingkar ketiaknya kita ukur dulu ya, seperti ini caranya ngukurnya. Supaya nanti kita bisa menentukan untuk pola lengannya. Di sini untuk lingkar ketiaknya ada 51 cm. Teman-teman bisa catat dulu ya di sini. Lingkar ketiak sama dengan 51 cm. Kemudian kita buat untuk pola lengannya, kita siapkan dulu untuk kertasnya. Untuk caranya seperti ini ya. Kertas kita lipat dua dulu. Kita lipat dua dulu seperti ini. Kemudian kita buat dulu untuk garis bantunya ya di bagian atas. Kita buat garis lurus dulu di sini. Seperti ini. Kemudian kita cari untuk turun tinggi puncak ya. Jadi caranya, tadi lingkar ketiak kan 51 ya. Kita bagi 4. 51 kita bagi 4 sama dengan 12,5 ya, 12,5. Maaf, masih kurang ya. Masih kurang ini. Kita bisa bikin 13 cm aja ya. Lebih turun lebih bagus supaya nanti untuk lingkar lengan atas itu nggak terlalu gede ya. Kemudian 13 ini kita tambah 1 cm lagi ya, supaya nanti untuk lingkar lengannya nggak terlalu lebar ya. Maka 13 kita tambah 1 lagi menjadi 14 cm. Maka turun tinggi puncak ini adalah 14 cm. Jadi rumusnya seperti ini ya untuk menentukan turun tinggi puncak untuk perempuan. Di sini kemudian kita garis lurus lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menentukan lingkar lengan bagian atas ya. Caranya, lingkar ketiak kita bagi 2 ya. Sama dengan 25,5. Dari sudut ini kita cari angka 25,5 ya. Caranya seperti ini, meteran kita taruh di sudut sini, 25,5. Kemudian kita angka 0 kita sentuhkan ke garis bantu ini ya, atau garis turun tinggi puncak di sini. Nah, kemudian kita buat garis diagonal dari sudut ke titik ini ya. Kemudian garis ini kita bagi 2. Dibagi 3 ya. 25,5 kita bagi 2. 8,5 cm kira-kira ya. Kemudian dari titik ini kita turunin 1 cm. Kemudian untuk titik ini kita naikin 1 cm.
Kemudian kita pertemukan titik-titik ini ya. Caranya menggunakan penggaris lengkung. Kira-kira seperti ini cara menggarisnya. Kemudian kita balik penggarisnya seperti ini. Kita buat semanis mungkin ya, jangan terlalu memaksakan. Nanti kita rapiin lagi saat motong ya. Kemudian dari titik ini kita naikin lagi 1 cm ya. Ini nanti untuk badan belakang ya. Kemudian kita garis. Seperti ini cara menggarisnya. Oke, seperti ini. Oke, sip lah. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Nanti kita rapiin lagi saat motong. Kemudian kita buat untuk panjang lengan ya. Di sini panjang lengannya 58. Kalau teman-teman merasa kepanjangan bisa dikurangin lagi. Maka dari atas kita turunin 58 cm di sini. Kemudian kita garis lurus dulu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lebar lengan bawah ya. Di sini teman-teman bisa pakai 14 cm atau 15 cm ya di sini. Kemudian kita garis lurus ke atas. Kita garis lurus dulu seperti ini. Kemudian kita cari untuk sikunya ya atau sikut ya, bagian sikut. Di sini panjang lengan 58. Maka di sini kita bagi 2 menjadi 29. Kita buat garis lurus dulu seperti ini. Kemudian dari sini kita kurangin 1 cm atau 1,5 juga bisa. Kemudian kita garis menggunakan penggaris lengkung agar lebih bagus ya, ada bentuknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis lurus ke bawah. Nah, ini dia pola lengannya udah jadi ya. Sekarang kita tinggal potong untuk lengannya. Di sini kita potongnya itu yang bagian luar ya. Bagian sini, jangan yang bagian dalam. Teman-teman bisa ngikutin cara motongnya sambil dirapiin lagi ya kalau kurang bagus. Kemudian yang ini yang bagian dalam, yang melengkungnya. Oke, kemudian kita buka dulu untuk polanya ya. Seperti ini kita buka. Kemudian kita potong lagi. Dan ini nanti untuk pola bagian depan ya. Kita rapiin lagi. Jangan terlalu mengikuti garis ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tandain ya. Ini untuk pola badan depan. Ini untuk belakang ya posisinya nanti. Dan polanya udah jadi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.